Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, saya Rafika Putri dari Prodi Pendidikan Matematika UIN Suska Riau, sekarang semester 6, kelas C. Baik, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah saya buat untuk mata kuliah perencanaan pembelajaran matematika yang diampu oleh Ibu Noviarni. Selamat mengikuti ya. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan RPP yang telah saya buat ini ialah berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2019 tentang penyederhanaan RPP, yang mana salah satunya dari poin yang ada di dalam surat tersebut mengatakan bahwa dari 13 komponen RPP yang telah termuat dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 yang menjadi 3 komponen inti, yaitu yang pertama, tujuan pembelajaran, yang kedua, langkah-langkah pembelajaran atau kegiatan pembelajaran, dan yang ketiga, penilaian pembelajaran atau assessment yang wajib dilaksanakan oleh ibu guru di sekolah. Selanjutnya, komponen-komponen lainnya ialah sebagai pelengkap. Baik, langsung saja yang pertama tentang materi pokoknya. Sekolah saya ambil contoh SMA Negeri 5 Pekanbaru. Selanjutnya, untuk mata pelajarannya ialah matematika wajib. Berikutnya, untuk kelas dan semesternya ialah kelas 10 semester ganjil. Dan berikutnya, alokasi waktu yang digunakan ialah 45 menit atau setara dengan 1 jam mata pelajaran. Dan materi pokok yang saya ambil ialah tentang notasi fungsi, domain atau daerah asal, kodomain daerah kawan, range daerah hasil, dan operasi aljabar pada fungsi. Baik, kita kembali ke tab tadi. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dalam RPP ini ialah setelah mengikuti pembelajaran ini, siswa mampu berdasarkan KD 3.5 menjelaskan dan menentukan fungsi, terutama fungsi linier, fungsi kuadrat, dan fungsi rasional secara formal yang meliputi notasi, daerah asal atau domain, daerah hasil atau range, dan ekspresi simbolik serta sketsa grafiknya. Kemudian, setelah mengikuti pembelajaran fungsi, siswa mampu, berdasarkan KD yang kelima, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan daerah asal dan daerah hasil. Selanjutnya, kita kembali ke yang tadi. Ada media, alat dan bahan, dan sumber ajarnya. Nah, media yang akan digunakan dalam pembelajaran kali ini ialah worksheet atau lembar kerja siswa dan lembar penilaian. Berikutnya, alat atau bahannya ialah spidol, papan tulis, laptop, dan infokus. Yang terakhir, sumber belajar yang saya gunakan dalam membuat RPP ini ialah buku matematika siswa kelas 10 yang terbitan Kemendikbud tahun 2017. Baik, kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu langkah-langkah pembelajaran. Yang mana langkah-langkah pembelajaran ini merupakan komponen inti dalam RPP 1 lembar. Selanjutnya, langkah-langkah pembelajaran ini mencakup 3 poin utama, yaitu yang pertama, kegiatan pendahuluan, yang kedua, kegiatan inti, dan yang ketiga, kegiatan penutup. Kita masuk yang pertama, yaitu kegiatan pendahuluan. Nah, di kegiatan pendahuluan ini juga mencakup beberapa kegiatan yang harus dilakukan, yaitu yang pertama, pembukaan. Guru mengucapkan salam pembuka dan mengajak siswa untuk berdoa. Kemudian melanjutkan dengan mengabsensi siswa agar meningkatkan sikap disiplin siswa. Selanjutnya yaitu memberikan apersepsi, di mana mengaitkan materi pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman siswa dengan materi sebelumnya, serta mengajukan beberapa pertanyaan untuk mengingat kembali dan menghubungkan dengan materi selanjutnya. Yang ketiga, yaitu pemberian motivasi,
yang mana guru menyampaikan motivasi tentang apa yang dapat diperoleh siswa berupa tujuan dan manfaat dengan mempelajari materi ini. Dan yang keempat ialah penjelasan tujuan pembelajaran. Nah, di sini guru menjelaskan hal-hal yang akan dipelajari, kompetensi apa yang akan dicapai, serta metode belajar yang akan ditempuh. Masuk kegiatan yang kedua, yaitu kegiatan inti. Yang mana di dalam kegiatan inti ini juga terdiri atas dua kegiatan utama, yaitu yang pertama kegiatan literasi dan yang kedua kegiatan forsi. Kegiatan literasi yaitu siswa diberi motivasi dan panduan untuk melihat, mengamati, dan membaca, kemudian menuliskannya kembali. Mereka diberi tayangan dan bahan bacaan terkait materi dalam RPP ini. Nah, yang kedua, kegiatan forsi, yang mana kegiatan ini merupakan kegiatan yang ada di perkembangan zaman di abad 21 ini, yang mana dia tidak hanya melibatkan kemampuan kognitif saja, dia juga melibatkan kemampuan personal dan kemampuan sosial siswa. Kegiatan forsi sesuai namanya meliputi 4 kegiatan. Yang pertama, critical thinking, yang kedua, collaboration, yang ketiga, communication, dan yang keempat, creativity. Nah, di critical thinking, guru memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin hal yang belum dipahami, dimulai dari pertanyaan yang bersifat faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik. Yang mana pertanyaan ini harus berkaitan dengan materi yang dipelajari pada hari ini, yaitu notasi fungsi, domain, kodomain, range, dan operasi aljabar pada fungsi. Nah, yang kedua, collaboration, di mana siswa diminta untuk membentuk beberapa kelompok untuk mendiskusikan, mengumpulkan informasi, mengerjakan LKS, kemudian mempresentasikan ulang dan saling bertukar informasi mengenai materi ini. Disinilah nanti akan ada LKS yang diberikan kepada siswa. Nah, selanjutnya communication, di mana siswa mempresentasikan hasil kerja kelompok mereka secara klasikal, mengemukakan pendapat atas presentasi yang dilakukan, kemudian ditanggapi kembali oleh kelompok yang telah mempresentasikannya. Dan yang terakhir, creativity, di mana guru dan siswa membuat kesimpulan tentang hal-hal yang telah dipelajari terkait materi ini, kemudian diberi kesempatan untuk menanyakan kembali apa saja yang belum mereka pahami. Kita masuk ke kegiatan yang ketiga, yaitu kegiatan penutup. Di mana pertama kali siswa diminta untuk membuat kesimpulan mengenai pelajaran yang telah diberikan pada hari ini dengan mengungkapkan poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan. Kemudian, guru juga membuat kesimpulan atas apa saja hal yang telah disimpulkan oleh siswa tadi. Kesimpulan guru ini berisi tentang poin-poin yang muncul yang sangat-sangat penting dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan. Kemudian, penutup. Guru memberikan ucapan penutup, kemudian memberikan tugas kepada siswa sebagai akhir dari pertemuan. Baiklah, kita masuk kepada kegiatan yang terakhir, yaitu penilaian hasil pembelajaran, yang mana kegiatan ini juga merupakan komponen inti dalam RPP. Di penilaian hasil pembelajaran, saya mengambil 3 penilaian utama, yaitu yang pertama, penilaian pengetahuan, yaitu berupa penilaian tes tertulis, observasi terhadap diskusi tanya-jawab, dan percakapan, serta penugasan. Selanjutnya, yang kedua yaitu penilaian sikap, berupa penilaian diri dan keaktifan peserta didik. Dan yang ketiga, penilaian keterampilan, yaitu berupa penilaian unjuk kerja, penilaian presentasi, dan penilaian portofolio. Nah, selanjutnya saya akan menampilkan contoh dari RPP, bahan ajar dan lampiran penilaian yang telah saya buat. Yang pertama, RPP. Ini dia bentuk RPP 1 lembar sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 14 tahun 2019. Kemudian, bahan ajar yang saya buat begini bentuknya. Dan yang ketiga, lampiran penilaian,
Lampiran penilaian ini sudah mencakup ketiga penilaian yang akan saya nilai, yaitu dari penilaian pengetahuan, penilaian sikap, dan penilaian keterampilan. Nah, jangan khawatir, nanti lampiran penilaian, RPP, dan bahan ajar akan saya letakkan di dalam suatu blog, kemudian teman-teman bisa mengaksesnya di sana. Sekian dari presentasi saya pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.